Lihat video ini deh, ada seseorang dewasa yang tiba-tiba jelas-jelas ini ngerebut topi dari bocil. Ada petenis mau ngasih topinya ke bocil, direbut sama adult, big dude versus little boy. Dan hal ini lagi rame banget di internet gara-gara sikapnya dia yang kelihatan banget orang dewasa yang sangat tidak dewasa dan memalukan sekali. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Siapa dia dan bagaimana internet merespon ini? Namanya adalah, gue pasti salah ngomong, Piotr Szarek. Yang sorry kalau sekarang gue sederhanakan aja jadi Bapak CEO, biar tidak terlalu salah mengucapkan namanya karena saya tidak ahli dalam bahasa Poland. I'm sorry. Yang dimana dia ini lagi nonton sebuah US Open, pertandingan tenis yang berlangsung pada tanggal 28 Agustus 2025 baru-baru ini. Nah, pada pertandingan tersebut ada dua petenis yang lagi tanding, yaitu salah satunya adalah Kamil Majrazak, orang Polandia juga. Sekali lagi gue akan bilang si petenis, biar tidak semakin membuat kuping kalian gatel dan malas menonton. Jadi dia ini menang melawan seorang petenis dari Rusia, Karen Khachanov. Nah, gue tidak main tenis ya, gue sampai sekarang juga cuman liatin orang main pedal. Tapi intinya menang, dan biasanya mungkin ada tradisi di mana pada saat menang itu ya kayak say hello, tepuk tangan, terus tanda tangan, terus ngasih barang-barangnya ke fans gitu. Dan kebetulan di situasi tersebut ada anak kecil yang kayaknya mau dikasih topi. Dan videonya bisa kalian lihat sekali lagi di sini. Jelas bahwa di video tersebut yang mau dikasih adalah si bocil. Tapi lihat apa yang dilakukan CEO. Langsung saja dia menggunakan fast hand dan langsung ngebelakangin anak kecilnya kayak nothing happen. Kayak emang itu buat gua. Lu nggak ada. You are not there. Sebuah tindakan yang sangat-sangat menunjukkan seberapa kedewasaan diri lu dan kecerdasan emosional lu dalam bertindak. Kayak menurut gua tuh kayak sebuah tindakan yang bener-bener bisa kita kategorikan sebagai a haul yang SS-nya nyusul. Karena dia bener-bener kayak nggak ada babi bu, langsung kayak Z, terus langsung balik badan ngebelakangin bocilnya seperti yang lu lihat kan, kayak ya udah. Pas anak kecilnya tuh bahkan sampai kayak bro gue nggak tahu dia ngomong apa, kayak mungkin mas om kok gitu om, apaan sih om gitu loh. Pasti dia protes lah, kayak perasaan dikasih ke gue, terus dia kayak aku tidak mendengar, layaknya aku tidak mendengar omongan, aku tidak bisa melanjutkan itu. Kalian tahu pasti gue melanjutkannya dengan kalimat apa, tapi kalian tahu lah. Jadi dia pura-pura nggak dengar, terus malah selfie sama keluarganya, terus udah terjadi begitu saja, dan akhirnya video tersebut ramai ke internet. Maksud gue kalau misalnya emang ini orang nggak sengaja atau kayak nggak sadar, mungkin kayak gue ya, gue tuh jujur badan gue gede banget ya dibandingkan rata-rata badan banyak orang Indonesia gitu, apalagi bocil ya kan. Gue kadang tuh bisa nggak lihat gitu kalau ada bocil di samping gue atau ada bocil di mana gitu. Jadi kalau misalnya ada kesenggol atau apa, gue langsung kayak sorry gitu kan, gue langsung minta maaf. Atau bahkan ya di beberapa case gue ya, itu banyak gue sebut aja ya, ibu-ibu kadang-kadang kalau lagi masuk kereta tuh dorong terus dia yang kepleset jatuh deket gue yang minta maaf padahal dia yang kepleset gitu kan, karena mungkin orang-orang akan gila kesenggol gue nih padahal gue yang diem, tapi gue minta maaf. Yang intinya adalah kita mau berpositif thinking nih sama Bapak CEO. Kita mau gila, lu mungkin tidak sengaja, lu mungkin tidak melihat anak kecil itu. Pasti mungkin kan, ini kan sebuah tindakan yang cukup cukup fair lah ya untuk bisa positive thinking dulu, untuk memikirkan keadaan apa yang mungkin terjadi pada lu pada saat itu. Tidak lihat anak kecilnya, tapi anak kecilnya seperti kita lihat di video udah begini-begini udah ngomong, dan dia kayak udah nggak dengar lah gitu kan. Kalau dia bener-bener ngeliat anak kecilnya, dia bakal kayak tadi buat kamu, oh my god sorry dek gitu, aku foto sekali aja terus kasih kamu ya gitu, sorry banget aku ngeliat kamu tadi, kirain kenapa, soalnya kamu udah megang barang, pikir ada apa atau apa gitu, ini dek sorry banget ya deh ya, maaf ya deh ya. Bentuk apa ya, sikap kalau lu emang nggak pengen ngerusak hari orang gitu, dan nggak bahwa lu tuh orang dewasa gitu, bukan orang yang masih bocil, masih kayak apa-apa. Dan man, you're gimana ya gue ngejelasin ya, inilah yang gue bingung sama keadaan yang mungkin bisa kita refleksikan ke berbagai macam hal ya. Kadang tuh gue bingung ya, orang kalau udah kayak mampus, kaya raya, kaya banget, posisinya tinggi, kurang apa lagi sih bang? Maksudnya lu berantemnya sama orang kaya aja gitu, ketika lu kan kalau berantem sama orang kaya kan intinya kan lootingnya banyak gitu ya. Lu kalau main RPG nih ya, atau main MMORPG gitu ya, lu level gede emang ngapain grinding di tempat level 1 gitu kan, kayak XP-nya seret, goldnya agak ada, rare itemnya juga ngedropnya empet-empetan. Kenapa mesti ganggu orang-orang kecil sih, orang-orang yang ya udah sih gitu loh. Lu berantem sama orang kaya dong gitu. Kayak topi ini ya, gue yakin kalau dia mau fight for it gitu, dia CEO terkenal gitu ya, gue yakin dia pasti bisa gitu. Maksudnya kayak mungkin dia beli, mungkin dia cari koneksi dan lain-lain. I think dia bakal dapetin itu, in my opinion. Yang akibatnya terjadi malah ya udah, it's a really bad move, kerekam, cukup terlihat sosoknya, dan abis itu orang-orang tahu kalau dia adalah si CEO dari sebuah perusahaan bernama Drogbook Company di Polish yang bergerak di bidang konstruksi kalau nggak salah, bikin barang beton dan lain-lain. Kena dah.
Orang-orang pada rating bintang 1 deh, orang-orang pada protes, orang-orang pada ngomong deh. Investor pada ngelihat deh, kepercayaan publik mulai tanda tanya deh. Lalu sempat ada sebuah, ini kayak sebuah apa ya? Gue setuju nih sama Charlie bahwa dia bilang ini kayak tren deh, setiap ada sesuatu yang rame, itu pasti ada kayak semacam fake konten atau fake account di Twitter tiba-tiba centang kuning mengaku dirinya mengaku membuat statement akan hal tersebut untuk memperkeruh suasana. Yang tujuannya adalah engagement farming untuk mendapatkan pundi-pundi dari Twitter. Yes, buat yang belum tahu di Twitter itu kalau tweet lo rame, lu centang biru, lu dapat duit. Jadi udah keluar lah pokoknya tulisan gitu yang mengaku sebagai dirinya. The recent incident at the tennis match has caused a disproportionate online uproar. It's all about the famous hat, of course. Yes, I took it. Yes, I did it quickly, but I've always said life is first come first serve, he claimed. Jadi dia bilang, ya siapa cepat dia dapat kalau bahasa Indonesianya. Dan gue udah sering melihat banyak statement-statement goblok, PR-PR tolol, PR-PR gak beres di sekitaran gue ya. Tentu di sekitaran gue sangat-sangat lebih buruk ya, karena itu ternyata gak fake. Nah ini fake gitu loh. Jadi seakan-akan wah iya aku minta maaf tapi first come first serve gitu, kayak gue ngerti gitu keadaan lu, tapi ya di dunia ini yang cepat dia yang dapat gitu. Kayak sosok jadi bapak-bapak yang pengen ngajarin anak kecil, tapi again this is fake. I understand that some people might not like it, but please let's not make a global scandal out of the hat. It's just a hat. If you were faster, you wouldn't have it. Regarding online hate, I remind you that insulting public figure is a subject to a legal liability. All offense, comment, slander, and insinuation will be analyzed for the possible of taking the matter to court. Kasarnya dia ngancem bakal menjarain lu kalau lu ngeritik dia atau ngatain dia di internet. Nah buat yang belum tahu, di negara-negara maju kalian itu bebas banget ngatain orang di internet maupun dimanapun. Lu bisa ngatain orang jelek, gendut dan lain-lain. Kebanyakan negara maju akan bilang kayak ya udah. Apalagi yang mengkritik dan mengomentari aksi seorang CEO yang ngelakuin hal yang jelas-jelas ngaco. Lu nggak akan pernah bisa dipenjara kayak ngapain. Itu malah buang-buang anggaran peradilan gitu. Mendingan dipakai serius buat ngurusin korupsi dan kegiatan-kegiatan lebih penting lainnya daripada menjaga hati seseorang di negara-negara maju. Gue ngomongin negara maju. Yang nggak boleh itu di negara maju kalau kalian belum tahu adalah fitnah. Lu ngefitnah dia korupsi, lu ngefitnah dia PDF, nah itu bisa kena hukum. Tapi kalau misalnya lu bilang kayak bocil lu kelakuannya ngerebut topi dari bocil, it doesn't even a defamation in my opinion. Coba anak hukum komen di bawah. But again, itu hanyalah statement palsu yang emang digunain sama akun-akun untuk engagement farming. Statement dia yang asli akhirnya sudah keluar dan dia mengaku minta maaf. I know I did something that seems like consciously collecting a memento from a child, he wrote in a statement. This wasn't my intention, but it doesn't change the fact that I hurt the boy and disappointed the fans. Intinya dia ngakuin kalau dia melakukan hal yang salah, tapi dia masih ada pembelaan kalau kayaknya itu dikasih ke gua. Boy, oh boy, dari berbagai macam angle itu bisa kelihatan kalau it's not for you, you snatch from him. Jadi intinya dia minta maaf ke semua orang yang terlibat, ke semua orang yang kecewakan hal ini. Dia mengakui kesalahannya dan dia minta maaf. Ini versi serapannya BBC ya, suratnya lebih panjang dan dalam bahasa Polis yang mungkin perlu Google Translate untuk mengartikannya. Tapi setidaknya dia sudah minta maaf, dia sudah mengaku ini yang asli, ini yang real. Dan bagaimana dengan karya si bocil? Si bocil akhirnya ketemu langsung secara berduaan doang sama si petenisnya, dikasih topinya secara langsung sebagai bentuk penyemangat untuk si bocilnya jangan kecewa. Dan menurut gue ini bentuk PR yang bagus untuk si player tenisnya karena nunjukin kalau dia emang niat si topinya gitu dan dia pengen lurusin itu. It's a simple gesture but I think is mean a lot for the boys. So yeah, I think the boys wins and the CEO ada yang bilang kalau misalnya perusahaannya turun 15% or something. Gue masih belum bisa nemuin data itu cuma omongan di internet. Tapi yang pasti lesson learn bahwa ternyata orang-orang di sana yang punya kuasa dan udah tinggi masih nggak puas-puas juga ya. Sampai topi buat bocil aja direbut. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan hal yang lagi rame di luar Indonesia kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan buat yang belum tahu, gue upload video sehari satu. Jadi kalau kalian masih mau dengerin gue ngobrol nemenin hari kalian, cek channel gue dan klik video yang menurut kalian belum kalian tonton. Bro, gue nggak bisa update cepet di YouTube. Jadi gue lebih aktif di berbagai macam sosial media lainnya seperti Instagram dan TikTok. Jadi kalau kalian mau dapetin konten lebih dari sekedar YouTube, follow gue di sana. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah bening pamit undur diri dan untuk kita semua, stay clean and sound. Warga jaga warga.